Tersembunyi. Oh, belum ngomong? Di mana? Tunggu. Ada, ayo cari di Dan mana? tidak ada satu pun Ya, yang ini lagi tersembunyi cari, Pak. keluar. Saya lagi cari ini coba. Saya udah give up, Erika, dari tadi pagi saya cari dapatnya yang itu memang ayat yang bukan saya maksud. Itu Jadi emang I give up. ada kalimat mata Tuhan gitu. Ya, ya. Ya. Pokoknya kita nggak bisa sembunyi gitu loh, Hendrik. Juga ada kata-kata gitu. Oh, apa perbuatan yang tersembunyi gitu ya? Gimana? Di mana itu, Erika? Coba saya baca. Ya, ini tadi tersembunyi. Mix yang ribut mix. Oke. Hendrik, saya sudah kirim Ibrani 4:13. Oh ya. Ya dong. Harus dicuci. Mungkin ini ya bukan ya apa? Ini bukan coba. Coba, mana? Berapa? Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak satupun rahasia yang tidak akan tersingkap. Bukan. Nih, no. Nih, Bukan. bukan. Ada Nih, orang itu. ini kita, Hendrik, kita tidak bisa sembunyi karena mata Tuhan mengikuti kita terus gitu loh. Bukan ya ini ya. Mix dia. Ini ada tapi bukan mata Tuhan. Ini ada Yohanes 7 ayat 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Bukan itu, bukan. Terus Ya, bukan. ada lanjutannya enggak? Ada. Jika ia Yohanes mau dia 7:14. Yohanes berapa, Erika? Yohanes 7 ayat 4. Ayat 4. Bukan itu kayak bukan. Nggak ada mata Sebab Tuhan tidak yang seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersebut jika ia mau diakui. Enggak, bukan. Jikalau engkau berbuat, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Enggak, ini kan enggak maksud Iya, saya. Jadi kita ini nggak bisa main-main sama Tuhan gitu loh, Erika. Kita iya, mau di betul. kemana aja di tempat yang terpencil yang itu Tuhan, mata Tuhan tetap melihat gitu loh. Ibaratnya, tapi kata-katanya persis ya. Saya rasa itu sangat bagus. Jadi janganlah takut kepada mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Bukan. Bukan Oh, Hendrik, bukan. apa? Amsal 15 ayat 3 kali, bukan? Amsal Bukan, 15 ayat 3. Ya kita Bukan. cari ini. Kalau Hendrik sudah mau mulai, silahkan Hendrik, kita stop ini. Enggak, kita kan lagi diskusi. Jadi sekarang ini masuk dalam kalimat diskusi kan. Oh, oke. Ini Bukan, juga ini bukan. ada itunya, Erika, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Tapi bukan, nggak hanya sampai situ, Erika. Itu tadi pagi saya dapat juga. Kalau ini, Tunggu ya. kalau ini gimana, Ceh? Mana? Dan tidak Berapa? ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita Loh, harus. itu kan Erika tadi, Ibrani berapa itu? Bukan. Oh, mana? Oh, Hendrik di Zoom. Saya lihat di Alkitab. Ya, ini. Itu bukan. Tunggu ya. Hmm. Saya rasa nggak ada lagi. Saya lupa, tapi Saya rasa nggak ada lagi. Saya rasa ini yang dimaksud. Itu dan yang tidak apa? ada suatu makhluk pun. Yang tersembunyi kayaknya di ini. Ya ini tadi yang Erika ngomong. Ibrani 4 ayat 13. Tadi Erika sudah ngomong. Enggak, bukan. Ya sudahlah, lanjut yang lainnya aja. Ya. Entah kalau dapat nanti aku kasih tahu. Ya kalau dapat yang Ya. seperti yang buat itu.
Kalau ini, Ceh, bukan ya? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Bukan? Oh, saya menurut Temis sana. Terus saya menurut Temis. Aduh, gimana kita mau baca ini? Oke, nanti kita lanjut. Shalom, Ibu Marta, Belinda. Halo Pak Hendrik, salam semuanya. Gimana pelajaran Shalom. tentang apa namanya? Pelajaran tentang apa itu? Akhir zaman. Bagi-bagi Biasa itu Pak, ada pertanyaan nggak? membahas, Ibu kan ikut banyak nih. Ada pertanyaan nggak kira-kira? membahas yang terjadi zaman Kenapa? sekarang. Membahas si Paus Paulus yang lagi ke Indonesia. Nah, ya gimana tuh? Coba kasih tahu saya. Ada burung merpati lah katanya yang mengikuti Hah? pertanda Roh Kudus. Hah? Gimana tuh Pak? Ya. Jadi gini, kita ini jangan melihat Paulus itu seperti musuh kita, jangan. Kita melihatnya seperti manusia biasa, seperti kita. Itu yang benar. Ya, nomor satu. Kedua, salahnya dia sama kita apa? Banyak orang Kristen memusuhi orang Katolik, terutama pemimpinnya. Saya nggak takut nih ngomong ini, karena saya melakukan hal yang benar. Jadi, kalau kita bicara Paulus, itu kita nggak bisa membenci orangnya. Kita tidak bisa membenci agamanya. Karena apa? Karena kita ini semua dari satu doktrin Protestan, yaitu apa namanya Martin Luther. Martin Luther memberikan kebencian-kebencian kepada kalangan Katolik, sehingga sampai di detik hari ini semua urusannya kalau Katolik semua sesat. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh begitu. Itu udah salah total buat saya. Jangan Tapi pernah memang peduli. banyak sekali Pak kesesatannya. Jadi perjamuan kudus mereka hanya makan roti. Ada videonya saya. Loh, itu kan sekarang gini. Jangan bilang orang Katolik. Orang kita aja banyak yang sesat. Iya sih, benar. Tapi mereka banyak sekali ditemukan Pak. Ini Enggak. terus menyembah Ini patung. yang bilang menyembah patung siapa? Salah satu. Ada Pak, videonya saya ada. Ya, semua ada orang bilang kayak menyembah patung. Padahal tidak. Mereka cuma melihat patung itu sebagai simbol. Pak, dicium-cium Pak. Nanti saya kirim ke grup ya. Ya betul. Saya pernah Dicium lihat kok. patung. Saya udah lihat semua. Tapi Ya, kembali nggak bisa kita apa bilangnya membenci gitu loh. bukan membenci Pak, cuma supaya apa maksudnya jemaat yang mengikutinya itu disadarkan gitu loh Nah, bahwa yang bagaimana kalau mengikuti kita pakai sesat. bagaimana kalau kita pakai minyak urapan, kita semprot gitu? Boleh nggak? Kalau minyak urapan sih ini ya Pak, memang apa di Alkitab kan tertulis, panggillah penetua dan oleskanlah minyak, kan ada juga tertulis kalau soal Tapi itu Pak. yang sekarang terjadi minyak urapannya dijualin. Nah, itu salah Pak, udah sesat itu. Lebih baik kita kasih tahu teman kita yang jual minyak urapan. Nah, itu memang udah sesat juga Pak. Oh, belum tentu sesat juga, tapi dibilang begini. Karena banyak orang nih yang katanya mengerti firman Tuhan. Ada Pak ini nih. Ada Pak Herman. Shalom Pak Herman. Ya, shalom, selamat pagi. Oke. Nah, jadi banyak orang saling menuduh gitu.
kita mesti tahu dulu, ya. Kita mesti tahu dulu bagaimana apa namanya orang kalau menyebarkan sesuatu, kita mesti tahu apa yang mereka sebarkan, apa yang mereka ajarkan, ya kan? Iya, betul. Itu nomor satu. Jangan sampai kita terkecoh. Ya. Kita bicara kita, jangan bicara agama lain dulu, jangan bicara orang lain, kita bicara kita. Kita kalau melihat pendeta besar, itu benar-benar kita nunduk sama mereka loh. Setuju nggak? Pak, silakan Pak. Pak, mau makan apa Pak? Pak, mau dijemput jam berapa Pak? Betul? Iya, kebanyakan begitu. Nah, hampir semuanya begitu, bukan kebanyakan, hampir semuanya. Karena pendetanya yang mau atau jemaatnya yang mau bikin begitu. Banyak sekali pendeta jatuh karena jemaatnya yang jatuhin. Dikultuskan. Setuju nggak? Setuju, Pak. Maka dari itu Paulus pada saat dikultuskan di Korintus, dia robek bajunya. Lihat saya ini, saya manusia sama. Saya sama katanya. Sama. Saya bukan Tuhan. Ya. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani atau dilayani? Melayani, cuci kaki dari murid-murid dan ya. Ya. Jadi apa namanya? Apa bilangnya? Yesus sebagai raja di atas segala raja mau melayani kita, kan gitu. Apakah seorang pendeta layak untuk dilayani seperti begitu? Kalau menjamu boleh. No, tapi respect itu lain ya Hendrik ya. Respect dan sampai segitu tergila-gila gitu. Kalau respect itu kepada setiap manusia kita harus respect, terutama bagi orang yang Iya. lebih tua. Bagi orang lebih tua kita respect, beda. Respect sama melayani beda. Kita bukan hanya respect saja, tapi kita melayani juga. Pernah lihat yang namanya domba melayani gembalanya? Pak Gembala mau makan rumput apa? Pak Gembala mau makan, ada sungai itu? Enggak, gembalanya yang melayani. Dunia terbalik itu. Iya, makanya gembalanya giring dombanya. Nih ada rumput yang enak. Nih ada sungai yang tidak mengalir, yang tenang. Nih, ayo makan. Itu kan? Kan begitu yang benar. Makanya kalau ada pendeta besar, jangan sambut besar-besar. Biasa aja. Seadanya aja. Ya kan? Maka dari itu, kita seperti ditampar kemarin. Kalau kita lihat berita, Bapak Suci Paus itu datang, dia nggak mau tinggal di hotel. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Pak Hendri, itu nggak salah disebut Bapak suci, Pak. Kan hanya Tuhan Yesus yang suci. Ibu Marta adalah orang suci. Jadi kenapa hanya dia dilulukan Bapak suci gitu, Pak? Loh, saya bilang Ibu Marta suci boleh juga kan? Ya, boleh saja. Nah, suci itu adalah orang yang menguduskan diri. Kan gitu. Suci dan Sampai kudus. sampai kursinya pun dicium-cium, Pak. Gimana tuh, Pak? Direbut Nah, sama itu. Maka saya Katolik bilang, itu. yang salah jemaatnya atau pimpinannya. Kan sudah dibilang, pendeta bisa jatuh gara-gara jemaatnya. Betul? Jadi kita ya kembali lagi apa namanya ritual-ritual untuk membersihkan ini, membersihkan itu. Kalau sampai dicium-cium ya ada setuju ada enggaknya ya. Tapi yang kita mau lihat bukan itunya. Hah? Contoh ya. Yang kita mau lihat bukan itu. Lihat.
Saya setuju dengan Ibu Marta, bukan nggak setuju, saya setuju. Ya. Tapi kita harus bijak. Orang Kristen tuh harus bijak. Melihat sesuatu tuh lain daripada melihat orang lain. Ya. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Kita lihat. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini kursi tertinggi. Kursi tertinggi di antara orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka adalah ahli. Ahli hukum. Hukumnya Tuhan, ahli. Ya. Sebab itu, dengar nih, apa kata Yesus? Turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Nih. Segala pengajaran yang diajarkan siapa dia orangnya, pendeta maupun Bapak Suci atau apapun, ini disuruh Tuhan ikutin, turuti. Tapi ada tapinya. Jangan kamu turuti perbuatannya. Kalau kita sudah tahu perbuatan mereka salah, ngapain ikutin? Karena mereka mengajarnya tapi tidak melakukannya. Jadi masalah manusianya itu tanggung jawab mereka masing-masing kepada Tuhan. Bukan urusan kita. Yang kita mau dengar adalah ajarannya. Ajarannya memperbolehkan LGBT, Pak. Yang bilang memperbolehkan LGBT siapa? Ada rekamannya saya. Nanti saya kirim di grup ya, Pak. Oke. Ibu nggak perlu Ibu, maaf ya. Saya Jangan mau kece. ngomong Kece. zaman sekarang itu ada AI ya, artificial intelligence. Jadi Ya, betul. bukan dia yang ngomong, itu AI yang ngomong, jadi seakan-akan kayak dia yang ngomong. Jadi jangan cepat terjebak ya. Maaf. Benar, Bu. Jadi gini Bu Marta, Ibu nggak perlu kirim, saya udah tahu semua. Saya udah kayak gini-ginian pun nomor 1 saya udah dapat duluan. Dia mau itu bicara bukan AI, itu kenyataan dia bicara. Ya. Contoh, saya mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian di sini, apa kita harus membenci LGBT atau mengasihi mereka? Mengasihi mereka, membenci kelakuannya. Yes. Perbuatan mereka lah yang dibenci. Sama seperti saya bicara. Kalau saya bilang, saya tidak membenci LGBT, tapi saya membenci perbuatannya. Orang di luar akan bilang begini, Hendrik menyetujui LGBT. Setuju nggak? Orang pasti ngomong begitu. Pasti. Saya nggak benci mereka. Kalau mereka datang ke saya ngobrol, saya ngobrol, saya ajak ngobrol. Kalau bisa, saya bertanya, kenapa kamu begini, kenapa begitu? Apakah kamu orang Kristen? Ibu baru segitu. Di mana di Florida, ditabisin jadi pendeta LGBT, bayangin. Iya, banyak Pak di rekamannya. Jadi LGBT itu Diberkati. khotbah, bayangin. Tapi saya mau dengar khotbahnya benar nggak? Kalau khotbahnya benar, ya saya ikutin. Tapi kan perbuatan mereka saya nggak mau ikutin. Yang penting ajarannya. Di sini yang paling penting tuh ajaran. Itu yang berbahaya. Perbuatan orang, kita bisa menjadi hakim terhadap perbuatan orang. Orang ini benar atau enggak, kita bisa jadi hakim, nggak perlu Tuhan. Pencopet, kita tahu dia copet, penjahat. Kita tahu tukang tipu, penjahat. Kita tahu tukang curi, penjahat. Kita nggak perlu ikutin. Kalau kita ikutin, ya kita sama-sama penjahat. Tapi ajaran yang kedengarannya benar, itu lebih berbahaya. Itu yang merubah orang. Ajaran itu yang merubah orang. Contoh, saya ngajarin Bapak Ibu sekalian untuk hidup benar setiap hari. Nggak akan saya berhenti. Dan akan merubah hidup Bapak Ibu sekalian. Hidupnya apa? Hidup kepada kebenaran. Hidup pada kekudusan. Perubahan hidup itu penting. Jadi, saya berharap kita di sini makin hari makin kuat di dalam pengajaran dan pemikiran kita semakin hari semakin luas. Kita nggak gampang ditipu orang,
nggak gampang dipanas-panasin, apa namanya, disiramin bensin supaya kita ikut-ikutan apa yang mereka benci, kita ikut benci. Jangan. Contoh, saya sampai simpen ini, ya. Mana taruh di mana ya? Ya, kita lihat. Coba saya tanya, ada nggak pendeta yang bisa ngomong seperti ini? Ya, dia nggak bilang Bapak Suci, dia bilang pesan indah dari Paus Francis. Ya, inilah makna hidup, inilah makna kekristenan yang sejati, menurut saya. Kalau kita baca baik-baik. Terlihat nggak tulisannya? Kurang besar ya? Nah ini. Oke? Ini ajaran Kristen sejati. Kenapa? Kita lihat. Sungai tidak minum air mereka sendiri. Pernah lihat sungai minum air sendiri? Pohon Tidak. Pohon tidak makan buahnya sendiri. Ada lihat pohon ambil rantingnya begini, ambil makan buahnya. Nggak pernah. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Dan bunga tidak menyebarkan keharumannya untuk dirinya sendiri. Segala ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan termasuk kita manusia, diciptakan Tuhan untuk memberi. Kenapa Adam diberikan Hawa? Ada yang tahu? Karena Tuhan rasa sayang kalau Adam hidup sendiri. Dan Oke. Adam juga minta pendamping. Jangan minta loh. Tuhan yang bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan yang lihat. Adam mah nggak lihat. Kenapa laki-laki diberikan perempuan oleh Tuhan? Kalau saya untuk keluarga sih, Pak Henry. Untuk keluarga. Oke. Oke, saya kasih tahu. Maksudnya memenuhi bumi kan, dalam Ya. arti reproduksi. Oke. Itu kan secara teknis. Tapi secara rohani, kita lihat apa yang Tuhan pikirkan. Adam pertama kali Adam, belum ada Hawa. Dia ditaruh di Taman Eden. Apa yang dia nggak bisa dapat? Dia mau makan apa aja, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Mau Dia mau lengkap. ngapain aja bebas nggak? Bebas. Dia mau comot apa aja, mau jungkir balik model gimana, apa saja dia terima semua, betul? Iya. Iya. Dia bisa. Sekarang dia mau kasih, dia mau memberi sesuatu. Beri kepada siapa? Itulah yang Tuhan bilang. Tidak baik manusia seorang diri. Kenapa? Ciptaan Tuhan harus memberi. Adam tidak bisa memberi. Itu pertanyaan. Dan kedua, Tuhan mengatakan, aku akan membuat yang sepadan. Supaya dia bisa memberikan sesuatu yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan menciptakan apa? Binatang dulu. Tuhan ciptakan, diambillah binatang dari bumi, dibawa ke surga. Jadi yang kita lihat nanti, suatu hari nanti, kita akan pulang kembali ke Taman Eden. Saya jamin 100%. Kita akan pulang semua kembali ke Taman Eden. Tempat di mana pertama kali manusia diciptakan. Tempat di mana Tuhan menaruh manusia di Taman di Eden. Kejadian 2. Kita akan ke sana kembali. Dan kita akan melihat binatang-binatang yang sudah diciptakan Tuhan di sana. Dari bumi. Ya, kita lihat. Ya. Loh, kok ini? Ini. Ya, kita lihat. Ya, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan
Allah membentuk dari tanah. Tanah ini bumi. Ya, bumi. Tanah ini bahasa aslinya Adam. Adama. Adama. Ya, bumi. Jadi diambillah bumi, tanah dari bumi. Kita nih Eden ini bukan di bumi. Eden ini di surga. Dan salah satu lambang bahwa Eden ini surga ada apa? Ada pohon apa namanya? Pohon kehidupan. Kehidupan. Pohon kehidupan, ya. Wahyu 22 ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan ada di sini. Itu akan kembali lagi kita ke sana. Jadi Tuhan mengambil tanah dari bumi, dibawa ke surga, dibentuklah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Jadi jangan pernah berpikir hanya manusia yang dibentuk. Jangan pernah berpikir cuma manusia yang dibentuk. Semua binatang dibentuk Tuhan. Ada binatang yang dibentuk Tuhan. Makanya pengkhotbah tahu sekali. Nasib manusia dengan nasib binatang sama. Samanya apa? Sama-sama menuju kepada maut. Oke. Kebinasaan. Ya, sama-sama punya napas kehidupan. Sama-sama Tuhan kasih napas hidup. Apa yang membedakan manusia dengan binatang? Ada yang tahu? Karena Wisdom. manusia Akal diciptakan pikiran. menurut gambar dan menurut gambar Tuhan lah. Binatang kan tidak. Jangan lupa, gambar itu binatang juga gambar. Tapi ada satu yang tidak bisa dipakai oleh binatang atau makhluk yang lain. Rupa. Rupa. Gambar dan rupa. Ya, kita lihat. Ini yang membedakan kita dengan binatang atau makhluk yang lain. Ya. 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 Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Ini tentang si setan ya. Gambar dari kesempurnaan kau. Cuman gambar, bukan rupa. Jelas nggak? Sedangkan kita adalah gambar dan rupa. Makanya Tuhan mengatakan, di dalam Kejadian 3 dikatakan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ada rupa. Rupa itu apa? Karakteristik. Karakteristik Allah ada di kita. Yaitu hukumnya dia ada di hukum di badan kita. Binatang nggak ada. Nih. Manusia itu sama. Oke? Jadi, binatang itu diambil dari tanah, ya, lalu dikasih kepada Adam untuk lalu Tuhan Diberi membentuk ya di bawahnya semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dikasih nama segala macam, manusia itu memberi nama segala macam, lalu tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dia mau memberi, cuman hanya bisa memberi nama, tapi dia nggak bisa memberikan kasihnya. Tuhan adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Jadi kasihlah yang harus dikeluarkan dari manusia. Dia harus memberikan seorang penolong. Seorang yang sepadan. Setelah wanita itu dibangun oleh Tuhan, Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan karena diambil dari laki-laki. Tuhan mau kita, manusia, memberi kasih. Ciptaan Tuhan semuanya memberi. Semuanya. Maka nggak heran ada kalimat ekosistem. Betul ekosistem? Ekosistem binatang ini kasih makan si Anu kasih makan si Anu kasih makan si Anu, ini saling memberi. Sampai satu hari mati pun memberi tanaman hidup, lalu dimakan lagi sama binatang yang dimakan tadi. Begitu terus, ulang, karena sifatnya memberi. Ekosistem. Demikian pula dikatakan, sungai tidak minum airnya sendiri, tapi air itu dibagikan kepada siapa saja. Kepada binatang, kepada tanaman, bahkan kepada manusia. Perlu air. Pohon tidak makan buahnya sendiri.
Pohon bikin buah capek sampai mati-matian bikin buah, nunggu musimnya sampai berbuah yang bagus, yang manis. Apa dia cobain sendiri? No, dia kasih burung-burung, dikasih kalau jatuh ke tanah, dikasih tanaman yang di bawahnya. Lalu manusia lihat, dimakan buat manusia. Buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Nih. Bunga matahari, pernah lihat matahari ngumpet nggak mau buat saya aja sinarnya, enggak, buat siapa saja di dunia ini. Pohon juga, ya kan? Burung-burung juga, manusia juga dapat sinarnya. Memberi, Tuhan menciptakan itu untuk memberi. Bunga tidak menyebarkan harumnya untuk diri sendiri. Ada pernah lihat bunga ketemu bunga teman-teman ambil begitu, cium-cium sendiri? Nggak ada, dia diem aja, tunggu dicium dengan yang lain. Lebah tertarik dengan baunya, lalu memberikan madu. Manusia tertarik dengan wanginya, lalu dipetik, dikasihlah pacarnya. Nih, petik, ya kan? Pasti cium, terus lebahnya keluar, tuh kena hidungnya. Ya kan? Memberi kasih. Hidungnya membengkak dong kalau lebahnya keluar. Iya. Ya. Jadi, dikatakan hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Nah, ini yang buat saya ada benernya. Ini buat saya udah benar. Tapi kalau saya tulis, hidup untuk orang lain adalah aturan Tuhan. Tuhan sudah mengatur itu semua. Kita semua dilahirkan untuk saling membantu. Kok lahir di saling membantu? Kita lahir pun dibantu orang. Betul nggak? Kita lahir aja dibantu orang. Mati juga, Hendrik. Mati juga dimandiin orang. Itu dia, saling membantu. Kita hidup tuh sampai masalah lahir aja dibantuin orang. Dikatakan tidak peduli betapa sulitnya itu. Pohon begitu sulit untuk menghasilkan buah yang bagus, tapi tetap dia berikan. Dalam hidup kita, sesulit apapun kalau kita bisa bantu, banyak orang berpikir bantu itu adalah uang. Padahal bantu itu bisa bermacam-macam. Contoh, misalnya, saya ada di... Ibu Linda ada di mana posisinya Ibu Linda? Di Surabaya ya? Ibu Linda Surabaya ya? Ibu Linda? Halo Ibu Linda? Ini handphonenya lagi rusak. Anggaplah di Surabaya. Lalu saya tiba-tiba ada di Surabaya. Ibu Linda bilang, telepon saya error. Lalu dia ngomong, teleponnya saya error. Apa yang saya bisa buat? Saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Coba saya lihat sih. Bekasi, Pak, Bekasi. Di Bekasi, misalnya saya ke Bekasi. Ada di Bekasi, Pak, telepon saya error. Coba sini saya lihat. Saya kutak-kutik, sudah benar. Itu namanya membantu. Walaupun nggak pakai uang. Itu namanya membantu. Lihat Ibu Marta lagi hujan-hujanan pakai payung. Saya lagi naik motor. Ibu Marta mau kemana? Mau pulang? Ayo goncengin sini. Kan nggak bayar. Antar. Pak Herman ketok rumah saya. Tok, tok, tok. Pak Hendrik, ada kopi nggak? Saya kopi habis. Pak, ada banyak di rumah. Ambil aja. Ambil sesendok. 2 sendok juga boleh. Apa saya bilang gini, Bapak utang saya 2 sendok kopi ya? Enggak kan? Itu adalah bantu, memberi. Bukan berbentuk uang. Membantu itu banyak caranya. Ya, saling memberi. Hidup itu baik ketika Anda bahagia. Dikatakan kalau kita hidupnya baik, ya, uang ada, rumah ada, mobil ada, segala macam baik. Itu baik dikatakan. Baik. Nggak ada orang bilang hidup udah punya rumah segala udah nggak baik. Baik. Pekerjaan ada, rumah ada, mobil ada, sandang pangan semua ada. Sandang pangan papan ada semua, itu namanya baik. Tapi ada tapinya. Lihat tuh. Jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kamu. Bayangin. Orang lain bahagia karena kita. Bagaimana caranya saya bisa membahagiakan Bapak Ibu yang ada di Indonesia? Susah. Caranya memberikan pelajaran ini. Bapak Ibu mendapatkan pelajaran yang baik yang nggak pernah Ibu dengar atau Bapak dengar. Baik buat Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu merasa bersuka cita ternyata firman Tuhan ini begini ya.
Saya senang dengarnya. Saya berbahagia. Kenapa? Karena Bapak Ibu mendapat kebenaran yang sejati. Itu bentuk memberi. Memberi itu bermacam-macam. Bermacam-macam cara memberi. Ya, contoh lebah. Apa yang lebah bisa kasih? Binatang kecil ini. Ada yang tahu apa yang dia bisa kasih? Honey, Madu. Oh, Madunya kasih kita. apa tuh? Aku Bisa bayangin nggak? Yang namanya lebah bikin sarang madu itu susahnya kayak apa? Madu itu dibuat dari apa? Dia terbang ratusan kilo, bahkan ribuan kilo untuk mendapatkan sebuah bunga yang dia suka. Dia sedot, terbang balik, itu buat sedotannya dibuang kembali untuk bikin sarang. Setengah mati. Yang nikmatin siapa? Kita. Manusia. Kita yang nikmatin. Lalu, apakah apakah apa itu namanya? Apakah lebahnya, wih saya senang, manusianya happy? Enggak. Dia kerja terus. Dia nggak pikirin orang senang atau enggak. Karena tugas dia. Tuhan menciptakan dia punya tugas untuk memberi. Sama seperti kita. Kalau kita melihat teman-teman kita senang, kebanyakan sih, nih kebanyakan yang saya tahu di Indonesia, kalau ada orang senang, banyak orang nggak suka lihat temannya senang. Banyak nggak su- banyak orang nggak suka kalau temannya maju, betul nggak? betul, betul, 100. Harusnya kita bangga, Itu bahagia kan kalau teman. iri hati namanya, Hendrik. Jelek sekali, Tuhan tidak suka itu. Nah, itu yang terjadi. Mau Tuhan suka atau nggak suka, itu yang terjadi. Kalau melihat temannya maju, temannya terkenal, sahabatnya atau kerabatnya atau orang yang ini bisa terkenal, oh dia akan begini, dia mulai mencibir begini, ya kan? Dulu mulutnya nggak monyong jadi monyong gara-gara mencibir mulu. Itu bukannya bahagia tapi malah kok bisa dijatuhin. Padahal dia setengah mati untuk mencapai kesuksesan dia. Tapi ada orang yang nggak suka dengan kesuksesan dia. Kalau bisa dijatuhin, difitnah, digosip dan segala macam. Padahal dia setengah mati dia naik ke atas. Ya Pak, itu kan realita hidup ya Pak ya kadang kalau Nah, dipikirin. iya. Ya itu Jadi realita hidup. Berjuangnya kan dia nggak tahu. Tapi kalau ada orang susah dia senang. Kalau ada orang apa? maju sedikit, wah, Kalau lihat orang susah dia senang, lucu. Terbalik, lihat orang makin susah dari dia makin senang, betul nggak? Itu realitanya. Hah? Ini kalimat jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kamu. Bayangin. Jauh lebih baik memberi daripada apa? Menerima. menerima. Ada nggak ayatnya? Ada nggak? Hah? Ada sih. Ah, ada nggak? Ada di mana? Coba buka Filipi. Filipi apa ya? Yang ngomong Yesus sendiri kalau nggak salah, bukan di Filipi berarti. Yohanes. Hmm? Paulus yang ngomong. Paulus ya? Yesus yang ngomong perasaan saya. Kamu cari di mana? Ya. Tunggu saya cari dulu, Pak. Kan sana.
adalah sebab, nah nih, Yesus, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus yang ngomong, saya ingat nih, Yesus yang ngomong. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Mari kita ingat, mari kita semua ingat bahwa setiap perubahan warna daun itu indah. Dan setiap situasi kehidupan yang berubah bermakna. Artinya apa? Keduanya membutuhkan penglihatan yang sangat jelas. Artinya apa? Di Indonesia nggak ada musim yang pohon bisa berubah warna. Hanya di Amerika atau 4 musim. Ini kayak sekarang sebenarnya ini pohon pada berubah warna. Jadi kuning, merah, hijau, semua berwarna-warni. Indah sekali. Itu namanya fall, musim gugur. Bayangin, pohon udah mau gugur. Udah mau mati. Jadi dia stagnan, dia diem. Nggak bisa bergerak. Dia udah mau mati. Masih mengeluarkan warna-warna yang bagus sekali. Udah mau mati. Ngasih warna-warna yang bagus. Bagaimana dengan hidup kita kalau kita lagi susah? Apakah kita memberi warna kepada orang lain? Ada nggak di Alkitab contoh orang-orang yang udah mau mati memberikan warna kepada orang lain? Banyak. Siapa? Ya Pak Herman? Ya, Ada di Alkitab orang yang mau mati bisa memberikan warna? Ada. Siapa? Paulus. Paulus, boleh. Ya. Nomor 1 yang memberi warna Yesus sendiri. Sebelum dia mati dia memberikan warna. Ya, memberikan warna apa? Warna keselamatan. Sehingga seorang prajurit, kepala prajurit, waktu dia melihat Yesus di atas kayu salib, dia katakan apa? Sungguh, dia ini anak Allah. Tercatat itu. Dia yang menyiksa orang ini, menyiksa Tuhan, tapi dia sendiri dari mulut mengatakan, sungguh, dia adalah anak Allah. Lalu siapa lagi? Stefanus. Waktu ditimpukin batu, waktu dia mati. Di situ ada siapa? Paulus. Memberi warna untuk Paulus. Ya. Banyak. Banyak sekali. Jadi bagaimana hidup kita? Oke, Jagata mau keluar dulu sebentar ya, silakan. Ntar gabung lagi aja. Oke. Jadi bayangin, hidup kita ini bisa nggak memberi warna dalam keadaan apapun? Ya, dikatakan dalam keadaan apapun. Nih, situasi kehidupan yang berubah bermakna. Keduanya membutuhkan penglihatan yang sangat jelas. Artinya bagaimana kita menyikapi sebuah kehidupan. Contoh. Jadi ingat. Aduh, hilang. Ada anak kecil. Dia bilang begini. Mama, Mam, kakak, namanya kakak, pakai bahasa Inggris lebih bagus. Mom, today brother told me that I'm pretty. Artinya kakak barusan ngatain saya cantik. Lalu kakaknya dengar, no, I don't say that. I say you are pretty annoying. Artinya kamu sangat mengganggu. Pretty annoying itu bahasa pretty annoying. Pretty itu bukan jadi cantik, tapi sangat. Pretty annoying, sangat mengganggu. Maksud saya, tapi si anak adiknya dengernya pretty-nya, annoying-nya dia nggak lihat. Dia bilang sama mamanya, kakaknya bilang saya cantik. Padahal dia mengganggu kakaknya. No, I don't say you are pretty, but I say you are pretty annoying. Kamu sangat mengganggu. Kasian banget ya. Tapi anak ini menerimanya pretty-nya. Annoying-nya dia nggak mau terima. Itulah cara pandang yang jelas.
Banyak orang bilang begini, bilang begitu, bilang begini. Tapi kalau kita menangkap sisi positifnya, maknanya berubah. Betul? Ya, betul, Pak. Ya. Betul sekali. Maknanya berubah. Contoh hari ini kita bicara mengenai Bapak Paus atau bicara mengenai agama yang lain gitu. Tapi kita tidak bisa menghina agama lain karena mereka benar-benar mau mencari Tuhan. Sama seperti kita mencari Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Kita harus mengasihi, memberi sesuatu kepada siapapun. Baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Apalagi kepada orang tidak percaya. Itu sudah menjadi amanat agung Tuhan. Masa kita baik sama orang yang tidak percaya, tapi tidak baik sama orang yang percaya sama Tuhan? Kita baik sama orang ateis yang nggak percaya Tuhan, tapi tidak baik sama orang agama lain, tapi percaya Tuhan. Kan agak lucu, agak aneh. Tapi kalau kita positif, kita menangkapnya positif, kita hanya melihat bahwa orang ini mau menyembah Tuhan. Apapun kehidupan dia, itu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Tapi pada saat dia melihat dia sedang menyembah Tuhan, apapun caranya, dia sedang mencari Tuhannya. Dia sedang... Tujuan orang menyembah Tuhan apa sih? Nggak ada yang lain. Mereka mau masuk surga. Apakah mereka tahu caranya untuk masuk surga? Tahu. Gimana? Caranya berbuat baik. Apakah kita larang orang yang beragama lain untuk berbuat baik? Nggak bisa kita melarang berbuat baik. Berbuat jahat, ya kita larang. Jangan. Tapi kalau dia mau berbuat baik, teruskan. Berbuat baiklah terus. Jangan berbuat jahat. Apapun agamanya. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang berkata jelas sekali di dalam firman Tuhan. Yesus yang ngomong, bukan saya. Ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ini kedatangan Yesus kedua kali. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tidak disebutkan orang yang berbuat baik dan percaya kepadaku. Nggak ada. Hanya berbuat baik. Dan tapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dan ini sesuai dengan Wahyu. Ini Ibu Marta kan belajar ini nih. Belajar apa? Akhir zaman. Wahyu. Dikatakan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Bukan menurut iman. Perbuatan. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Ini loh. Orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Lalu bagaimana kita yang beriman kepada Kristus? Yang beriman kepada Kristus ada di atas. Berbahagia nih. Aku telah melihat jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena Kristus, karena firman Allah. Jadi mereka melakukan perintah Allah dan juga punya Yesus. Kenapa? Mereka hidup kembali. Dan mereka memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan berarti 1000 tahun stop. Ini namanya kerajaan Allah selama-lamanya. Cuma ada waktu 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, ya sudah selesai. Kayak saya tinggal di rumah Ibu Marta. Ibu selama setahun. Apakah habis setelah setahun rumah Ibu Marta hilang? Enggak, Ibu Marta rumahnya di situ-situ aja. Bedanya setelah setahun tiba saatnya, saya keluar. Sama, ini kerajaan Allah 1000 tahun itu cuma waktu 1000 tahun, ada sesuatu yang harus terjadi, yaitu si iblis dilepaskan. Gitu loh. Tapi orang berpikir 1000 tahun ini, sudah 1000 tahun ada sesuatu yang hilang atau gimana. Enggak. Kita di kerajaan Allah, sudah di kerajaan Allah ini. Ya. Jadi orang yang percaya Kristus udah tidak pernah dihakimi lagi. Nggak akan dihakimi lagi. Itu bedanya kita. Maka disebut anugerah. Tapi orang mati yang lain tidak bangkit. Siapa yang tidak bangkit? Ya ini orang-orang yang nggak percaya. Sama orang yang tidak mengenal Kristus. Tapi berbuat baik. Bangkitnya mana? Di bawah sini. Mereka akan bangkit. Rekaman lagi. Mati lampu. Buset. Bisa tiba-tiba mati lampu. Jadi, kembali lagi, kita harus benar.
Dalam hal ini kita melihat sesuatu, melihat ajaran. Kita yang lihat, yang kita perhatikan tuh ajaran. Saya nggak mau tahu orang berbuat apa, saya nggak mau tahu. Tapi sekali saya lihat ajaran yang nggak benar, kita harus berwaspada, harus hati-hati. Jangan pernah berpikir orang ajarannya itu kedengarannya benar. Itu yang paling berbahaya. Yang kedengarannya benar itu yang paling bahaya. Contoh, di sini siapa yang pernah dapat uang palsu? Saya Ibu pernah dapat uang palsu. Ibu Marta pernah dapat uang palsu nggak, Ibu Marta? Belum, Pak. Tahu dari mana uang palsu? dari ini Pak, warnanya beda sama Ya. Untuk mengetahui uang palsu, gitu. Beda. untuk mengetahui uang palsu, kita harus tahu apa? Uang aslinya. Uang aslinya. Kalau ada zaman sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, uang palsu sama uang asli nggak ada bedanya, tipis bedanya, betul? Iya, betul. Mirip banget. Tipis sekali. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Sama ajaran yang nggak benar sama ajaran yang benar, tipis bedanya. Karena apa? Karena dipakai ayat firman Tuhan yang diputar balik. Contoh. Semua ada contoh dalam firman Tuhan. Ya. Ini selesai. Contoh misalnya. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga masuk maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Pertanyaannya adalah, yang menjadi warisan atau yang menjalar manusia kepada manusia dari Adam sampai detik hari ini, yang menjalar itu dosa atau maut? Maut, Maut. Tapi maut. yang kita pelajari dari dulu sampai sekarang, kita mewarisi Dosa, dosa awal. Dosa dosa awal awal. sering dibilang. Mewarisi dosa, betul? Dosa. Pertanyaannya, betul atau salah? Yang kita warisi dosa atau maut? Kayaknya maut, Pak Henry. Bukan kayaknya, tertulis maut, bukan tertulis dosa. Maut yang menjalar. Betul? Ya. Demikianlah dosa itu menjalar. Itu baru bilang dosa yang menjalar, bukan maut. Tapi maut yang disebut yang menjalar. Tipis. Tipis sekali, sama kok ayatnya. Dan sampai detik hari ini, kalau saya tanya orang, kita mau warisi dosa atau maut? Dikasih ayatnya ini. Nggak ada yang lain. Ayat satu-satunya cuma ini yang dikasih. Dan nggak malu ngasih tahu saya, ini dosa Pak. Baca lagi, baca. Yang benar, baca. Kenapa bisa begitu? Karena dari mulanya sudah diajarin. Ya, nah, lihat. Dari mulanya loh kejadian. Memang sudah dari mulanya begitu. Dari mulanya bilang begini. Ular itu loh. Ya. Ular itu berkata, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada yang salah nggak kalimat ini? Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada yang salah nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada, kita lihat. Kejadian 2. Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Coba Ibu Marta baca. Bentar apa nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan juga. Oke. Ayat berapa, Pak? Ini yang saya biruin. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Stop. Sampai di situ. Sama nggak dengan ini? Sama persis. Yakin. Coba Ibu baca ini. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Sama nggak dengan ini? Tidak sama, tidak sama. Bedanya apa? Bedanya apa? Satunya boleh, satunya jangan. Itu dia. Tipis. Kalau kita baca sekilas kelihatannya benar sama. Padahal beda. Beda. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, kata Tuhan, kata setan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Tuh. Kalimatnya sama, cuman ada perubahan sedikit. Yang satu boleh, satu jangan. Semua pohon dalam ini boleh kamu makan, diganti jadi jangan. Pernah kepikir ini? Pernah kepikir begini? Belajar firman Tuhan? Belum pernah, Pak. Belum pernah, karena nggak dibaca yang benar. Kalau saya selidikin yang model-model begini. Supaya kita jadi pinter. Yang namanya palsu sama asli, tipis. Nggak ada yang tahu. Ini kita baca mampu, bener. Dari sini aja udah salah. Tuhan ngomong apa, dibilangnya apa. Betul? Jelas nggak Pak Herman? Harus jeli ya, Pak ya. Jelas. Harus jeli. Maka saya bilang uang palsu sama uang asli. Kalau kita nggak ngerti uang asli seperti apa, mampus kita dikasih uang palsu terus kerjaannya. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan secara benar, secara detail, mampus kita dibohongin sama orang Kristen. Mampus kita dibohongin pendeta-pendeta. Mampus kita dibohongin sama gembala-gembala. Semua serigala berbulu domba. Atau pendeta gadungan. Atau pendeta asal-asalan. Dan ini terbukti. Apa yang Yesus ngomong? Apa yang Yesus katakan? Yesus ditanya. Ya, Yesus kan ditanya. Ingat kan ceritanya? Yesus ditanya. Tuhan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tuhan, kamu datang kedua kali kapan? Dunia ini kiamat kapan? Yesus bilang, oh, akan ada gempa bumi, akan ada perang, nomor satu yang Yesus jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tuh, nomor satu yang disebut sama dia, jangan sampai ada orang menyesatkan kamu. Kenapa? Dari mulanya ini. Semua pohon kamu boleh makan, orang bilang jangan makan. Maaf, saya bawa lagi. Tuhan bilang, jangan cerai. Boleh cerai. Lihat. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Tapi manusia yang boleh. Ada kasusnya, Pak? Ada. Di mana? Perjanjian baru. Perceraian. Kasusnya apa? Orang Farisi tanya, apakah boleh atau apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Boleh nggak Ini kasus. Boleh nggak menceraikan istri dengan alasan apa saja?
Istrinya kurang ajar, istrinya udah tampar suami, istrinya suka berzina, istrinya begini. Boleh nggak kita ceraikan dengan alasan apa saja? Kata Yesus apa? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan laki-laki dan perempuan? Sebab itu, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, mereka jadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus ngomong gitu. Ada orang ngeyel. Ya Tuhan, tapi kan dia kan ini begini begono begini begono. Tapi jika demikian, kata mereka, kata orang Farisi, apakah sebabnya Musa memberitakan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus ngomong gini, karena ketegaran hatimu, Musa mesti memberikan kamu surat cerai. Tapi sejak semula, tidak demikian. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tidak boleh diceraikan. Tuhan membenci perceraian. Ada yang bilang gini, tapi kan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, berarti boleh dong. Baca dulu komanya nih, masih ada koma, belum habis. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Artinya apa? Kamu mau cerai silakan, kata Tuhan. Tapi kalau kamu kawin lagi sama orang lain, kamu juga berbuat zina. Bahkan Matius 5 menjelaskan lebih jelas lagi. Ini Yesus mengambil quote-nya dari diri sendiri. Yang mengatakan, mana tuh? Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Artinya apa? Istrinya nyeleweng. Istrinya berzina sama orang lain misalnya. Lalu dia ceraikan. Istrinya jadi penjina. Tapi kalau istrinya dilindungi, tidak diceraikan, ditobatkan oleh suaminya, apakah istrinya bisa disebut penjina? I don't think so. Ada orang berani ngomong, oh istri kamu penjina. Saya suaminya, saya nggak berani ngomong istri saya penjina, kamu berani ngomong penjina, kurang ajar banget. Kan gitu. Dengan alasan apapun loh. Jadi gimana dong kalau misalnya istrinya digebukin sama suaminya, KDRT. Jadi mesti diapain? Apa kata firman Tuhan? Jangan apa kata saya, kata manusia begini begono pakai perasaan manusia. Jangan apa kata firman Tuhan. 1 Korintus 7. Ya. Lihat. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Dipisahin, boleh dipisahin, bukan diceraikan. Dipisahin untuk berdoa supaya sudah itu hendaklah kamu hidup kembali bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan perintah. Perintah Tuhan bilang nggak boleh, tapi kuberikan kelonggaran. Artinya kupisahkan kamu, tapi bukan kuceraikan. Bukan, dipisahin. Pertanyaannya, kalau suaminya nggak bisa berubah-ubah, ya dipisahin selama-lamanya. Itu namanya cerai dong. No, 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 no. Baca lagi. Lihat. Kepada orang yang telah kawin, aku bukan, tapi Tuhan. Bagi orang yang telah kawin, aku bukan aku, tapi Tuhan. Ini baru perintah Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami. Atau seorang suami menceraikan istrinya, dia harus hidup tanpa istri. Atau berdamai dengan istrinya atau dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Mau pisah, boleh pisah. Tapi dua-duanya harus hidup tanpa suami, hidup tanpa istri. Itu hukum Tuhan. Kenapa? Keduanya tetap ada di dalam hukum perkawinan Tuhan. Bukan hukum perkawinan surat menyurat di dunia. Tapi hukumnya Tuhan. Bagaimana Pak caranya supaya bisa kawin lagi? Kan itu pertanyaannya. Banyak orang pikir mau kawin lagi, mau kawin lagi. Ya boleh aja kawin lagi, kenapa enggak? Gimana caranya? Ini caranya, kasih tahu. Roma. Nih.
Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Ini hukumnya Tuhan. Akan tetapi bila suaminya mati, bebas dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi selama suaminya hidup, ya dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki lain. Tapi ya, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Hukumnya Tuhan. Sehingga ia bukan lagi berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Boleh nggak? Boleh. Tunggu suamimu mati. Tunggu istrimu mati. Baru kawin lagi. Jangan istri masih cantik, istri masih bisa produksi, istri masih berkeliaran, kawin lagi. Ada nggak orang Kristen yang terkenal punya istri ceraiin terus kawin lagi? Banyak. Istri belum mati, kawinin. Kan nggak lucu. Inilah dia pengajaran yang mengerikan. Tuhan bilang jangan, kamu bilang boleh. Tuhan bilang boleh, kamu bilang jangan. Sudah terjadi di Kejadian 2 dan Kejadian 3. Betul nggak Pak Herman? Kelihatannya kan, kelihatannya benar. Tanya Ya, ya. kok kita baca baik-baik. Beda. Tipis bedanya. Mana palsu, mana nggak palsu. Itu beda. Mana asli, mana palsu itu beda sekali. Kalau kita mengerti firman Tuhan dengan benar, standar hukumnya Tuhan kayak ngerti. Yang namanya dosa atau kesalahan, mau diputer balik, mau gimana jungkir balik, tetap salah. Salah tetap salah di mata Tuhan. Tuh. Ya. Jadi jangan pernah Jadi main-main. kalau misalnya, Gimana, Bu? jadi kalau apa seperti yang kasus hamba Tuhan yang lagi viral itu, Pak, ya berarti nggak boleh bercerai ya? Nggak boleh. Pisahin aja, nggak apa-apa. Kita tinggal lihat. Pisahin ya? Kita tinggal lihat mana dua-duanya yang benar. Kalau dipisahin dua-duanya, lalu dua-duanya kawin juga, dua-duanya nggak benar. Udah gitu aja yang gampang. Jangan membenarkan diri. Suami saya tukang pukulin saya, suami saya tukang ini, begono, begini, begono. Lalu pisah, lalu dia kawin lagi. Apa bedanya lu dengan dia? Nggak ada bedanya. Dikatakan kamu hidup dalam perzinahan. Oh, saya hidup berbahagia dengan suami saya yang baru. Tuhan bilang kamu hidup dalam perzinahan. Kenapa? Suamimu masih hidup, masih berkeliaran. Kalau dia udah mati, kamu kawin lagi, Tuhan tidak melihat itu. Yang ngomong Hendrik, bukan yang ngomong firman Tuhan, Roma 7. Kalau kita udah ngerti firman Tuhan, mau diputar balik kayak apa, kayak mau jungkir balik gimana, firman Tuhan mau diputar-putar, ya firman Tuhan tetap firman Tuhan. Saya ini strict dengan firman Tuhan tuh saya strict sekali saya. Kalau udah ngomongin mulai ngaco-ngaco ke sini ke sono gini-gini, firman Tuhannya udah mulai nggak ada, kamu jangan ngomong sama saya deh, mendingan buang waktu saya, wasting my time. You are wasting my time. I'm telling you the truth. Saya memberitahu kebenaran, tapi kamu nggak mau terima kebenaran. Kamu ngomong tanpa dasar. Begini-begini menurut opini. Mana firmannya, mana ayatnya? Mana firman, mana ayatnya yang menunjukkan apa opini kamu? Saya sebelum ngomong, nih kasih tahu firmannya, baru kamu baca, kamu ngerti sendiri. Kan gitu? Iya. Apa? Saya juga baru nonton TikTok tadi ya. Itu saya kaget juga, ada seorang pendeta sendiri yang ngomong, dia bilang, saya survei, saya kaget sekali, hampir 90% katanya, maaf, hamba Tuhan pendeta Kristen justru maaf, punya istri lebih dari satu katanya. Kaget juga saya, kok bisa begitu, dia survei, padahal dia pendeta juga. Ya cuma namanya kan kita kan nggak tahu kalau apa, ya dia memang menjatuhkan atau gimana, tapi ini kan apa ya, istilahnya, ya kalau hamba Tuhannya aja begitu, ya gimana jemaatnya gitu loh, Pak. Yang saya mikir. Yang tadi Pak Herman ngomong. Di depan altar sampai, apa Pak? Berlutut. Berlutut. Di luar sana udah. Jadi pendekar. Pendekar. Ya, repot Pak. Repot. Dikasih tahu, dikoreksi nggak mau. Ya sudah. Saya koreksi cukup sekali.
Karena apa? Dewasa. Kalau orang udah dewasa, dikoreksi sekali, nggak mau dengar, ya udah, itu urusan you sama Tuhan. Kan gitu. Contoh, ada contohnya? Ada contohnya. Contohnya ada. Ya, contohnya di mana? Eh, Lukas kali ya. Lukas sama Matius ya. Coba lihat. Lukas berapa? 9. Eh. 19 coba. Matius, 9. Lukas berapa ya? Lukas apa Yohanes ya? Yesus dan orang kaya. Ada di mana? Ada yang ingat? Yesus dan orang kaya, ada yang tahu? Oh, Bisa tolong bantu? Yesus dan orang kaya. Mana ya? Ternyata Matius 19. 19 udah benar. Ya, kita lihat. Orang muda yang kaya. Betul ceritanya? Ya. Tuhan Yesus ngomong sama orang kaya, Tuhan yang baik, bagaimana supaya saya masuk hidup yang kekal? Begini begono. Tuhan kasih tahu kamu harus menghormati gini. Udah saya lakukan itu semua. Ya udah, kalau kamu hendak sempurna, jual semua milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dikoreksi, kamu sudah benar, oke, kamu jual harta kamu karena Tuhan kamu adalah uang. Jual harta kamu, ikut saya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, mendengar teguran itu, mendengar koreksi itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia nggak mau dengar. Lalu kemudian, ini kan ayat 22, ayat 23, lalu Yesus gini. Besok pagi, Yesus berkata, besok pagi aku akan datang mengetuk rumahnya. Lalu akan menanyakan lagi, mau jual nggak hartamu gitu? Enggak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Gemparlah mereka, begini-begini. Nggak ada kalimat Yesus besok datang pagi-pagi ke rumah dia, nggak ada. Ditinggal. Sekali cukup. Tuhan bilang jual. Nggak mau jual, ya udah tinggal. Masih banyak orang lain yang masih mau diselamatkan. Kita memberi kebenaran, memberitahu kebenaran yang bertanggung jawab. Coba saya tanya Pak Herman. Pak Herman sudah kenal saya lama. Pernah nggak ya, saya menjawab pertanyaan firman Tuhan tanpa didukung firman Tuhan? tidak pernah. Selalu ada firman-Nya. Tidak pernah. Saya selalu pakai firman Tuhan. Kenapa? Apa kurang tebal ini buku untuk memberi jawaban? Apa kurang tebal nih buku? Mau tebal apa lagi? Hah? Ada jutaan huruf, miliaran huruf mungkin di dalam sini. Setiap pertanyaan kita pasti ada di sini. Pasti saya jawab. Pasti. Kasusnya banyak. Tapi banyak orang menjawab dengan opini pribadi. Banyak orang menjawab apa kata kepala dia. Orang menjawab apa kata perasaan dia. Dia memakai perasaan manusia, tapi perasaan Tuhan dia tinggalkan. Perintah Tuhan dia tinggalkan. Tapi kalau Pak Hendrik, ya tapi kalau ada yang ngomong gini, Roh Kudus berkata kepada saya, nah itu kata-kata itu Pak, kata-kata sakti itu. Roh Kudus berkata, saya setuju aja kalau Roh Kudus berkata kepada saya. Pertanyaannya yang gampang aja. Kalau Roh Kudus bisa berkata-kata dengan Bapak nih, perbuatan baik apa yang Bapak sudah lakukan dalam hidup? Bapak masih berdoanya begini nggak? Tuhan ampuni dosa saya. Masih. Jangan pernah berpikir Roh Kudus ngomong sama Bapak. Tuh, Bapak pernah nggak berdoa gini?
Roh Kudus masuklah dalam hidupku. Bahkan ada lagunya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Selama ini Roh Kudus di mana? Ya kan sering Pak orang nyanyi kayak gitu. Ya karena nggak ngerti. Apa? Yang nulis nggak ngerti, yang nyanyi nggak ngerti. Yang penting ngambang. Kalau denger lagu ini semua ngambang. Merasa kayak ada yang ngangkat. Iya. Aku terbang. akan memberikan penolong pada saat aku pergi. Emang penolong itu ada di mana? Berkeliaran di sini keliling-keliling. Ada di dalam hatimu, ada di mana? Kita lihat. Sebelum Yesus ngomong itu sudah dikasih tahu. Nih, kasih lihat. Bukan. Yeskiel 36. Nih, kita lihat. Rohku akan kuberikan. Diam di dalam batinmu, bukan di luar hembus-hembusan, enggak di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturanku dan melakukannya. Men. Sini. Betul? Kalau ada Tuhan dalam hidupmu, maka ini akan berlaku dalam hidupmu. Ya. Ada. Men, tayang. Men. Matius. Lihat. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu yang Amin. berkata-kata di dalam kamu. Gimana caranya roh bisa ngomong sama kita? Justru roh lah yang keluar dari dalam hidup kita. Roh yang berkata-kata dalam hidup kita. Bukan kita dengar Roh Kudus ngomong gini, tapi roh. Saya ini jujur ngomongnya, saya ini nggak tahu apa-apa loh. Tapi karena saya membaca dan melakukan apa yang ditulis ini. Berapa banyak firman Tuhan yang kita pelajari hari ini? Berapa banyak firman yang kita buka hari ini? Bukan berarti saya Banyak. pintar. Bukan berarti saya pintar, saya ngerti, saya hafal. Enggak. Tapi karena roh Bapa sendiri yang berkata-kata, bukan saya. Saya mau sombong apa lagi? Kalau ngobrol-ngobrol biasa ditanya, nggak tahu kayak di mana, nggak tahu saya. Tapi karena untuk Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong Tuhan, dari pagi sudah minta tolong Tuhan kuduskan saya. Supaya roh Bapak yang ada dalam hidup saya ini yang berkata-kata, bukan otak saya yang ngomong, tapi roh Bapak lah yang berbicara. Kalau roh Bapak berbicara, kita udah nongkrong di sini 3 jam, dari jam 7 sampai jam 10 ini udah. Betul? Kita nongkrong udah 3 jam nih ngobrolin firman Tuhan 3 jam. Kata orang 45 menit cukup. Mana ada yang cukup? Firman Tuhan kalau sudah mengalir 10 jam kayaknya cuma sebentar. Beneran. Karena apa? Karena kehausan kita dipuaskan oleh Tuhan. Berbahagialah mereka yang haus. Mereka akan dipuaskan. Matius 5. Oke? Ada lagi pertanyaan yang lain? Selamat datang Pak Aris. Selamat datang Ibu Inge. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Pak Aris mungkin banyak pertanyaan nih kelihatannya. Silakan Pak Aris kalau mau ada pertanyaan. Shalom teman-teman semua, Halo. Pak Hendrik. Mhm. Saya lagi ini Pak, lagi nunggu kakak saya sakit Pak. Jadi mungkin saya ini aja, mendengarkan aja saat ini Pak. Boleh. Kakak saya masuk rumah sakit Pak. Sakit apa Pak? Hasil MRI ada penyumbatan di kepala, nggak taunya terus merambat apa sebenarnya udah lama sih.
ginjalnya pun juga ada tumbuh kista, terus juga prostatnya juga bermasalah, membengkak, membesar. Ya ginjalnya fungsinya udah 30%, 36% katanya begitu. Kata dokter itu sih. Aduh. Ya ampun. Tapi kakak saya masih muslim, Pak. Gitu loh. Karena memang saya memang dari keluarga muslim. Gitu loh. Dampingi terus, Pak. Kalau tidak ada orang yang Siap, dampingi, Bapak yang dampingi. siap, siap, siap. Jadilah Kristus dalam hidup mereka. Amin. Jadi mereka nggak perlu apa khotbahin. Mereka akan melihat bagaimana Kristus percaya dalam hidup Bapak Aris. Amin, amin, amin. Ya, Amin, amin. manusia itu punya kecenderungan melihat sesuatu yang hatinya yang memberitahu dia. Iya, amin. Nggak perlu dikhotbahin, Pak. Jadi Kristus. Iya, betul. Temenin aja. Dia ngomong apa, dengerin aja. Betul, betul. Ya. Ngomongnya udah susah, Pak. Ngomongnya udah susah, jadi udah pelo dan nggak bisa nelen. Jadi dia pakai sonde dia untuk masukin makanan ke itu tubuhnya, dia pakai sonde Jadi gini, Pak. lewat hidung. Ada satu hal yang manusia pengen ngomong tapi nggak bisa. Contoh misalnya, Pak Aris tanya, Iya. ada yang perlu saya bantu. Bisa Hmm. aja gatel, Ya. dia nggak bisa tolong garukin. Itu garukin aja buat dia tuh sebuah kasih, sebuah pemberian yang luar biasa. Betul sih, Pak. Jadi benar sih. Mungkin backgroundnya gini. Ini kakak saya yang waktu saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dialah yang marahnya bukan main sama saya, Pak. Dia kakak nomor 1. Dan sampai lempar piring, wah pokoknya di luar perkiraan saya lah gitu loh. Nah, tapi kemarin waktu saya besuk itu saya peluk, saya tetap aja menunjukkan kasih saya kepada dia karena saya sadar betul karena kasih Bapak ke saya tuh luar biasa besarnya, jadi melimpah sampai saya juga udah melupakan perbuatan dia, sikap dia ke saya pada saat dia emosi, mungkin nggak bisa nahan gitu atau kecewa dan sebagainya. Akhirnya dia sempat meneteskan air mata sih. Seperti itu aja. Ya cukup buat saya. Manusia dipeluk Tuhan, yang main-main. Iya. Ya. Kasih Tuhan itu ada di setiap manusia. Sampai orang bisa dipeluk kasihnya sama Tuhan. Dia tidak merasakan kasihnya kita, dia merasakan kasihnya Tuhan. Amin, amin. Oke, ya. Ya kita dukung dalam doa, Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih teman-teman. Shalom. Ada lagi pertanyaan? Kira-kira? Saya harus siap-siap ini. Udah jam 10. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jelas ya kira-kira hari ini kita punya pembicaraan ya? Ya, sudah banyak yang dibicarakan ini, Pak. Banyak, tapi perasaannya dikit aja. Kelihatannya nggak banyak, sedikit kelihatannya. Tapi banyak hal-hal baru yang kita dapat, betul? Iya. Gitu. Cuma yang tadi, yang penting bagi saya yang awal-awal perjalanan diskusi adalah koreksi cara pandang kita terhadap orang lain. Ya. Ya, Pak Hendrik. Ya. Kadang-kadang kita mendengar yang salah, menganggap orang lain itu salah, kita punya yang paling benar. Nah, itu juga harus kita koreksi diri kita. Ya. Betul nggak kita sudah lebih benar dari orang yang kita bicarakan itu? Ya. Banyak kita dengar orang, kedengarannya salah. Ternyata yang dia ngomong benar. Iya. Atau kita mendengar dia benar, nggak taunya salah. Kan gitu. Tapi kalau kita punya dasar yang benar, pengetahuan yang benar, mungkin nggak sesuatu yang salah jadi benar? Kan nggak mungkin. Kalau kita sudah punya dasar yang benar, tidak mungkin sesuatu yang salah jadi benar. Kalau kita sudah punya dasar yang bagus dan benar, mungkin nggak sesuatu yang benar kita bikin salah? Nggak mungkin juga. Mungkin juga. Intinya apa? Kembali kepada kita. Apakah kita sudah mengenal dia? Apakah sudah kita melakukan seluruh perintah dia? Selebihnya, Tuhan yang beracara. Kita cuma alat. Iya. Kita nggak akan pernah tahu ajaran itu benar atau enggak kalau kita tidak tahu.
alatnya. Alat mengkoreksi yang benar atau yang salah ada di sini. Maka nggak heran. Maka nggak heran yang namanya Salomo itu minta permintaan terbaik, terhebat, terdahsyat sepanjang sejarah manusia, yaitu hikmat yang dia minta. Hikmat apa? Untuk mengadili bangsa Israel, untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Permintaan terbaik yang Tuhan pernah dengar dalam sejarah manusia. Maka tidak akan ada lagi manusia seperti Salomo sebelum dan sesudah dia. Dalam hal hikmat ya. Dalam hal hikmat. Itu permintaan terbaik. Dan Tuhan bilang, Kayak kemarin minggu lalu habis diskusi di hari Rabu ini, kayak begini, besoknya temannya Cece Agatha itu, dia bilang dia terbang ke Singapura. Jadi saya bilang saya flight. nah, terus? Dan sampai hari ini mungkin belum pulang. Itu dia. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan. Nah, jadi hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bacalah firman Tuhan dengan baik, lakukan. Yeah. Jangan jadi Mudah-mudahan kita setiap hari dikuatkan juga Pak Henrik. Siapa tahu kita mencela orang, kita sendiri yang jatuh kan, itu seperti Rasul Paulus katakan bahwa betul siapa tahu sekali. saya sudah mengajar, kemudian saya yang jatuh kan gimana? Saya yang tidak masuk surga dibilang. Jangan sampai kamu masuk surga semua, saya yang enggak. Dan itu sudah dikatakan Kristus. Kamu teriak-teriak namaku, segala macam namaku, tapi kamu sendiri dienyahkan. Betul. Repot, Pak. Kalau sampai segitu udah repot. Ini kalau masih ada yang mau ngobrol, silakan. Saya mau siap-siap. Atau Pak, ini Pak apa namanya? Pak Herman seorang pendeta. Jadi bapak-bapak ibu yang mau bertanya, silakan. Ada Bapak Pendeta Herman. Aduh. Yang bisa memberitahu kita. Saya ini tidak ada pengetahuan deh. Ya, saya rasa Pak Herman pengetahuannya cukup mapan ya Pak ya. Kalau saya rasa udah cukup baik sekali menurut saya ya. Jadi saya kasih hostnya kepada Cece Agatha. Cece Agatha ada ya? Jadi Pak Herman co-host dulu. Ya. Terus Ibu semuanya deh co-hostnya malu-malu. Marta juga. Host. Jadi coba lagi. Pak Henrik ini di luar Alkitab ya. Soalnya kan bentar lagi election di Amerika. Ya. Yang kuat siapa sih Pak Henrik? Enggak ada yang kuat Pak. Antara Trump dan Harris. Sama-sama ini. Sama-sama apa namanya? Sama-sama. Tapi Trump kadang-kadang dikirim ke WA dari teman WA, bagaimana dia diperlihatkan, bagaimana dia betul-betul dengan Yesus begitu. Itu bohong aja lah semua. Politician semua pakai agama. Apapun orangnya itu, siapapun pemimpinnya juga, semuanya sifatnya uang lah Pak. Cece Agatha jadi host ya udah ya Pak. Pak Herman silakan. Ini saya switch dulu, saya mau mandi. Jalan. Saya akan dengar ya.